Saksi empat mata Jokowi Prabowo, pembahasan keduanya masih jadi pertanyaan. MPR memastikan akan mengundang Anies Ganjar ke pelantikan Prabowo Gibran. Pimpinan DPR terima audiensi Asosiasi Motor Listrik Indonesia. Siaga bencana simulasi gempa megatrust. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Sally. Selamat pagi Festi. Senang saya rasanya di pagi hari ini Festi dan juga Sally bisa terus memberikan informasi yang terbaik untuk Anda terkait dengan perpolitikan Indonesia, perekonomian dan juga hiburan. Kita melihat ada pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan juga Presiden terpilih Prabowo Subianto pada Selasa malam kemarin. Kira-kira apa sih pembahasan yang dilakukan oleh keduanya seperti itu, dan ini juga masih menjadikan sebuah pertanyaan dari masyarakat dan juga publik. Betul sekali Festi, banyak sekali yang menduga bahwasanya pertemuan ini adalah membahas bagaimana nantinya Prabowo dan Megawati akan bertemu. Apakah nantinya ada pembahasan masak nasi kabinet goreng juga? bareng Betul gitu sekali. mungkin ya. Memang ini masih jadi pertanyaan publik dan akan kami kilas, Kupas. akan kami tutaskan dalam Menyapa Pagi kali ini ya Festi ya. Oke, dan informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan. Ini dia Menyapa Pagi Simpo TV selengkapnya. Kita awali dengan berita utama di mana usai dilantik sebagai pimpinan MPR, menggelar rapat pimpinan perdana di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu siang. Dalam rapat tersebut membahas terkait pembentukan alat kelengkapan Dewan MPR hingga persiapan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 20 Oktober mendatang. MPR RI menggelar rapat pimpinan perdana usai dilantiknya Ketua MPR dan Wakil Ketua MPR pada 3 Oktober lalu di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dalam rapat tersebut membahas pembagian kerja dari masing-masing pimpinan MPR serta menyetujui pembentukan alat kelengkapan Dewan atau AKD MPR. Selain itu, juga turut membahas terkait persiapan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober mendatang. Adapun dalam rapat tersebut berlangsung secara tertutup dan dihadiri seluruh pimpinan MPR. Ya, hari ini kami melaksanakan rapat pimpinan MPR setelah kami dilantik menjadi pimpinan MPR pada 3 Oktober yang lalu. Ini adalah rapat perdana pimpinan MPR dan alhamdulillah rapat berjalan dengan baik, penuh kekeluargaan dan cukup produktif. Rapat membicarakan tentang pembagian kerja dari masing-masing pimpinan MPR. Para wakil ketua pimpinan MPR membagi tugas dan koordinasi dari masing-masing bidang. Kemudian rapat juga menyetujui tentang beberapa pembentukan alat kelengkapan MPR seperti badan penganggaran, badan sosialisasi, badan kehormatan, dan komisi kajian ketatanegaraan. Yang semuanya juga nanti akan kita bicarakan dalam rapat gabungan pimpinan MPR bersama fraksi-fraksi MPR pada hari-hari ke depan. Rapat juga membicarakan tentang persiapan pelantikan Presiden yang rencananya akan dilakukan pada tanggal 20 Oktober hari Minggu. Dari presentasi yang disampaikan, rencananya pelantikan Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan umum 2024 akan dilaksanakan pada 20 Oktober pada hari Minggu jam 10 pagi di gedung DPR MPR di Nusantara. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Sementara itu pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih akan digelar pada 20 Oktober mendatang di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Pimpinan MPR memastikan akan mengundang para kepala negara dan para paslon yang bertarung pada Pilpres lalu. Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih kian semakin dekat.
Pelantikan ini pun nantinya akan berlangsung di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta pada 20 Oktober mendatang. Ketua MPR Ahmad Muzani mengungkapkan bahwa pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih akan mengundang seluruh presiden dan wakil presiden serta sejumlah kepala-kepala negara sahabat. Tidak hanya itu saja, Muzani juga menyebut akan mengundang Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo, Mahfud MD yang merupakan rival Prabowo Gibran pada saat kontestasi Pilpres lalu. Lebih luas, dirinya meminta kepada publik agar dapat mendukung proses pelantikan presiden dapat berjalan dengan lancar. Insya Allah pelantikan akan dihadiri oleh sejumlah tokoh-tokoh, termasuk akan dihadiri selain presiden dan wakil presiden terpilih, juga akan dihadiri oleh kami akan undang kandidat presiden, kandidat wakil presiden dalam kontestasi presiden 2024 kemarin. Kami juga akan mengundang para mantan presiden, mantan wakil presiden, para pimpinan partai politik yang kemarin berkontestasi dalam pemilihan umum. Dan rencananya juga akan hadir sejumlah kepala negara dan kepala pemerintahan dari negara-negara sahabat. Kami mohon doa, support, dukungan dari seluruh rakyat dan bangsa Indonesia agar prosesi pelantikan tanggal 20 Oktober nanti bisa berjalan lancar dan semuanya sesuai, tunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang bersatu, bangsa yang rukun, bangsa yang terus menjunjung martabat demokrasi meskipun dalam suasana perbedaan pada saat Pilpres dan pada akhirnya kita satu untuk bangsa dan negara. Pak Muzani, untuk Pak Anies, Caimin, Pak Ganjar sama Pak Mahfud ini sudah terkonfirmasi hadir atau baru diserahkan undangan atau bagaimana ya Pak? Pimpinan MPR baru menyetujui bahwa mereka semuanya akan kita undang dalam acara pelantikan dan kami akan segera menyampaikan undangan kepada beliau-beliau. Termasuk Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf juga ya Pak? Tentu saja, Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin akan kami undang untuk hadir dalam rencana pelantikan. Pak Muzani, untuk tamu kenegaraan lain barangkali udah ada jumlah fixnya dari negara mana begitu Pak? Masih dalam konfirmasi terus-menerus, nanti pada waktunya akan diumumkan negara mana saja yang akan diumumkan, yang akan hadir dalam pelantikan. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo akan menghadiri pelantikan Prabowo Gibran pada 20 Oktober mendatang. Pratikno menyatakan bahwa Presiden Jokowi memang telah menginformasi kehadirannya sejak awal. Hal ini diungkapkan Menteri Sekretaris Negara Pratikno di Kompleks Istana Jakarta pada Selasa 8 Oktober 2024. Pratikno menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo akan menghadiri pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka di Gedung DPR MPR Senayan, Jakarta pada 20 Oktober mendatang. Pratikno menjelaskan bahwa Presiden Jokowi memang sudah berkeinginan untuk hadir. Lebih lanjut, Pratikno menjelaskan nantinya setelah pelantikan, Presiden Jokowi akan meninggalkan gedung MPR lebih dulu menuju Istana Merdeka. Setelahnya, baru Prabowo akan menyusul untuk acara pisah sambut. Insya Allah datang, jadi Pak Presiden memang sejak awal udah mengatakan akan datang di pelantikan. So pasti Pak Presiden hadir di pelantikan nanti 20 Oktober. Nah karena Pak Presiden kan nanti acaranya kan bisa sambut ya. Jadi setelah pelantikan di DPR rencananya Pak Presiden ke-7 akan lebih dulu berangkat ke Ismer. Kemudian nanti Pak Presiden Prabowo menyusul. Acara bisa sambut ya sudah. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan Presiden Joko Widodo mengungkap kegiatannya usai pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Presiden Jokowi mengaku akan langsung pulang ke kota asalnya, Solo, Jawa Tengah. Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tinggal menghitung hari. Presiden Joko Widodo dipastikan hadir dalam acara tersebut. Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo saat ditanya awak media usai menghadiri BNI Investor Daily di JCC Senayan, Jakarta pada Selasa 8 Oktober 2024. Jokowi tidak merinci kegiatan yang akan dilakukan seusai pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Presiden Jokowi hanya menyatakan akan langsung pulang ke Solo pada sore harinya. Presiden berkelakar akan tidur terlebih dahulu. Saat ditanya apakah akan menghadiri pelantikan Prabowo di DPR, Presiden Jokowi belum menjawab secara lugas. Tanggal 20 Oktober sore
saya pulang ke Solo. Bapak akan menemani Bapak ini pas setelah pelantikan, Pak, setelah pensiun, atau lagi menjabat, Bapak akan aktivitasnya ngapain, Pak? Ada kegiatan khusus yang akan Pulang ke Solo dulu. Pulang ke Solo dulu. Terima kasih, Bapak. Tidur. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya di mana pimpinan DPR Dasko mengungkapkan bahwa Presiden terpilih Prabowo Subianto sudah meminta Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono untuk memaparkan infrastruktur. Pemaparan yang dimaksud adalah termasuk pembangunan Ibu Kota Nusantara. Presiden terpilih Prabowo Subianto disebut akan menandatangani Kepres terkait pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN Kalimantan Timur. Mengenai hal ini, Wakil Ketua DPR Dasko mengatakan bahwa Prabowo sudah meminta kepada tim IKN, termasuk Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, terkait infrastruktur pembangunan nasional termasuk Ibu Kota Nusantara. Meski demikian, Dasko mengaku belum mengetahui apa yang akan menjadi prioritas di pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Kalau soal Kepres perpindahan itu memang sebelum pertemuan ini kan kita sudah sama-sama bahas bahwa perpindahan itu akan ditandatangani oleh Pak Prabowo nantinya sambil menghitung dan kemudian persiapan-persiapan peraturan-peraturan pelaksanaan yang akan menyertai itu demikian. Iya, kalau mengenai itu saya belum tahu pasti, tetapi yang pasti bulan kemarin itu Pak Prabowo sudah minta kepada tim IKN, Menteri PU untuk melakukan paparan-paparan tentang pembangunan infrastruktur secara menyeluruh termasuk IKN. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Sally dan juga pemirsa, di akhir masa jabatan ataupun purna tugas dari Presiden Joko Widodo ini memang sangat mengharukan seperti itu ya. Apalagi kita melihat kinerja Presiden Joko Widodo selama 2 periode ini sangat luar biasa sekali. Banyak sekali masyarakat Indonesia merasa puas dengan hal yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Dan kalau kita melihat terkait dengan pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan juga Prabowo Subianto, ini banyak sekali teka-teki dan juga pernyataan ataupun pertanyaan terkait dengan apakah ini akan ada sebuah diskusi terkait dengan adanya penambahan kabinet. Betul sekali, Fes dan pemirsa, terkait pelantikan nantinya Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Ini katanya juga Jokowi akan dipastikan untuk hadir dalam pelantikan tersebut. Memang kalau kita ketahui saat Jokowi ditanya apakah setelah pelantikan apa yang akan dilakukan Jokowi, katanya dia akan pulang ke Solo dan tidur Istirahat seperti itu ya. Oke, baik pemirsa, informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Selamat malam pemirsa, senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV, selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda.
Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, masih dalam Menyapa Pagi Sinpo TV dan kita lanjutkan informasinya. Di mana Presiden terpilih Prabowo Subianto dinobatkan sebagai salah satu tokoh Muslim Indonesia yang berpengaruh di dunia 2025 urutan atas. Dan Prabowo Subianto juga menduduki posisi peringkat ke-18 dari 500 tokoh Muslim berpengaruh di dunia. Dikutip dari publikasi The Muslim 500, The World's 500 Most Influential Muslim 2025, Presiden Indonesia terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto, masuk dalam daftar top 50 dari 500 tokoh muslim berpengaruh di dunia 2025 dengan menduduki peringkat ke-18. Prabowo bersanding dengan Raja Yordania Abdullah II, Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Putra Mahkota dan Perdana Menteri Arab Saudi Muhammad bin Salman, hingga Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Seperti diketahui, Prabowo juga memiliki hubungan yang cukup akrab bersama sejumlah pemimpin negara Muslim dan Timur Tengah. Hal ini dibuktikan saat kemenangan Prabowo dan Gibran dalam perhitungan cepat Pilpres 2024, di mana pemimpin negara tersebut langsung mengucapkan selamat ke Prabowo. Tak hanya itu, sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo juga telah memberikan perhatian dan sumbangsihnya terhadap sesama saudara Muslim, terutama di Palestina. Dengan mengirim kapal rumah sakit TNI, bantuan 240 ton logistik, bantuan uang pribadi senilai 5 miliar, pemberian beasiswa pendidikan kepada 22 mahasiswa Palestina, hingga menyatakan kesiapan mengirim pasukan damai ke medan perang korban Gaza. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Presiden Joko Widodo bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto di pelataran kawasan Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta pada Selasa malam kemarin. Hal ini diketahui melalui unggahan akun sosial media Presiden Jokowi yang terlihat menyantap makan malam bersama. Presiden Joko Widodo mengunggah foto makan malam bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto. Foto kebersamaan tersebut diposting oleh Jokowi di akun sosial media Instagram miliknya. Kebersamaan kedua tokoh ini berlangsung selama 2 jam lebih di pelataran kawasan Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta pada Selasa malam. Namun masih belum diketahui pertemuan kedua tokoh bangsa tersebut. Apakah membahas susunan kabinet pemerintahan Prabowo mendatang atau terkait pertemuan Prabowo Mega yang digadang-gadang terjadi dalam waktu dekat. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Partai Gerindra merespon pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang berlangsung di kawasan Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta pada Selasa malam kemarin. Dan Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko mengungkapkan pertemuan kedua tokoh bangsa tersebut membahas terkait transisi pemerintahan hingga susunan kabinet mendatang. Menjelang pelantikan kepemimpinan negara, Presiden Joko Widodo bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto di pelataran kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada Selasa malam. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko mengungkapkan, kedua tokoh bangsa tersebut kerap melakukan pertemuan dan makan bersama. Dasko menyebut pertemuan ini pun membahas soal transisi keberlanjutan, program pemerintahan, hingga susunan kabinet yang nantinya akan dilanjutkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Lebih luas, dirinya menjelaskan pertemuan antar Jokowi dan Prabowo tidak membahas soal pertemuan Prabowo Megawati yang digadang-gadang akan berlangsung dalam waktu dekat. Kalau dibilang pertemuan dalam rangka apa, kedua tokoh ini memang kerap bertemu dan ya sesekali bertemu di luar makan kan gitu. Dan pembicaraan saya tidak tahu persis secara rinci apa karena 2 jam lebih, tapi paling tidak saling tukar-menukar informasi dan membicarakan soal transisi yang sebentar lagi ada estafet kepemimpinan di tanggal 20 Oktober demikian. Saya belum dengar ya, nanti saya cek, tapi sepertinya nggak ada. Saya belum tahu persis isi pembicaranya mengenai kabinet atau enggak, tapi biasanya secara umum-umum mungkin ada 1-2 disampaikan dan saya juga belum tahu responnya bagaimana karena ini saya juga belum ketemu dari semalam, ini baru nanti siang saya rencana ketemu.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto di kawasan GBK Senayan, Jakarta. Pertemuan kedua tokoh ini diketahui melalui unggahan akun sosial media Instagram Presiden Jokowi yang berlangsung selama 2 jam lebih. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pertemuan Presiden Jokowi dan Presiden terpilih Prabowo Subianto masih menjadi perbincangan dan pertanyaan. Apa saja poin pembahasan dalam makan malam bersama tersebut? Dan berikut hasil wawancara presenter Sinpo TV Sally Siregar bersama Direktur Eksekutif Trias Politika Agung Baskoro. Dan berikut informasinya untuk Anda. Terkait nih Bang Agung, kan lagi ramai sekali ya Bang Agung, kalau kita lihat postingan kemarin, ada Pak Jokowi yang memposting di Instagramnya sendiri bahwasanya ini ada pertemuan yang terjadi antara Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo. Dari Bang Agung sendiri melihatnya bagaimana? Apakah memang pertemuan ini termasuk pertemuan win-win solution? Yang kalau kita ketahui Bang Agung, kan banyak sekali isu yang mengatakan adanya keretakan antara Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi. Iya, pertama secara teknis ya, saya melihat pertemuan ini memang sedikit banyak untuk merampungkan proses suksesi ataupun transisi yang sedang terjadi dari pemerintahan Presiden Jokowi ke Presiden terpilih Pak Prabowo. Jadi ini pertemuan yang lumrah dan biasa, cuma memang agak intim, agak dalam karena berdua private di sebuah resto di GBK seperti itu ya. Situasinya juga malam, jadi saya kira ada banyak hal yang mungkin dibahas soal bangsa kita, soal Indonesia ke depan. Tapi secara substantif saya melihat memang ada arahan ini semacam prakondisi ya sebelum Pak Prabowo bertemu dengan Ibu Mega ataupun sebelum Pak Prabowo dilantik, karena ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan oleh Pak Prabowo kepada Pak Jokowi, begitu juga dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo, supaya tidak ada kesalahpahaman antara satu dengan yang lain, karena Pak Prabowo menyadari bahwa Pak Jokowi ini punya jasa yang besar ya, sehingga ketika beliau bertemu dengan siapapun, apakah Pak SBY, Ibu Megawati, ataupun pihak lain, semata-mata untuk kepentingan bangsa, semata-mata untuk kebaikan rakyat Indonesia. Jadi saya kira hal-hal semacam itu wajar dan sebuah keniscayaan antar presiden, antar tokoh bangsa berkomunikasi agar apa? Tidak ada sangka praduga yang tak perlu, yang kontraproduktif, yang akhirnya bisa membuat stabilitas nasional kita terganggu. Seperti itu, Mbak Sally. Berarti bisa dikatakan pertemuan ini menguntungkan untuk kedua belah pihak ya Pak ya? Persis ya, karena memang Pak Prabowo membutuhkan transisi yang mulus yang sudah sebelumnya berjalan seperti itu. Dengan bertemunya dengan Pak Jokowi, juga Pak Jokowi butuh agar legasi yang beliau lakukan selama ini bisa diteruskan ya, bisa juga mendapat image ataupun persepsi positif bahwa Pak Jokowi adalah orang yang berkontribusi besar yang memastikan kemudian menguatkan bahwa proses transisi di Indonesia di masa pemerintahannya berlangsung baik, dan itu semua atas prakarsa yang beliau usahakan bahkan jauh-jauh hari sebelum Pilpres berlangsung seperti itu. Oke Pak Agung, ini juga banyak yang mengatakan bahwasanya pertemuan antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini ada terkait membahas bagaimana kemungkinan katanya PDIP ini akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Soalnya kan kalau kita ketahui juga Pak Agung, ini kan pembahasan penyusunan kabinet kan sedikit lagi ya, apalagi Pak Prabowo juga akan dilantik pada tanggal 20 Oktober. Apakah itu termasuk pembahasan antara pertemuan mereka berdua, Pak Agung? Iya, saya kira merespon sebenarnya arahan ketika PDIP masuk ataupun tidak, sebenarnya tidak ada kaitan atau gangguannya dengan hubungan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, karena ini bagian yang sebuah keniscayaan ya yang saya ungkapkan di awal bahwa Pak Prabowo butuh mitra ataupun koalisi yang solid untuk memastikan bahwa pemerintahan beliau sejalan dengan arahan program-program kampanyenya, termasuk di eksekutif maupun di legislatif yang memang selama ini kita tahu ya dalam beberapa kesempatan cukup kritis, apalagi kalau PDIP berada di wilayah berseberangan dengan pemerintah, dan untuk itu saya kira perlu ada komunikasi awal sebelum Pak Prabowo dilantik, dan saya kira bagi Pak Jokowi itu sebenarnya lumrah, tapi cuma
arahan-arahan ya dari publik yang melihat bahwa ketika Pak Prabowo berkomunikasi dengan Ibu Mega, otomatis Pak Jokowi ditinggalkan. Padahal tidak semacam itu logika elit ya, karena memang apalagi kalau kita masuk dalam kerangka pikir Pak Prabowo bahwa satu musuh itu eh, apa ya tidak lebih baik daripada 1.000 kawan ya. Jadi jangan sampai ada musuh lah seperti itu. Kita berkawan dengan semua, apalagi ini presiden tokoh bangsa yang menurut hemat saya penting untuk dilibatkan selalu oleh Pak Prabowo dalam mengambil keputusan-keputusan strategis ataupun apa ya didengarkan pertimbangan-pertimbangan mereka karena mereka sudah lebih dulu ya memimpin Indonesia sehingga bisa sampai pada kondisi seperti sekarang, seperti itu. Berarti dari pertemuan itu bisa saja Pak Prabowo juga minta sekaligus saran ya Pak untuk bagaimana kementerian nantinya mendatang, siapakah yang kira-kira cocok. Berarti bisa seperti itu ya Pak pembahasannya? Iya, sangat teknis ya, bahkan sangat substantif juga bisa karena Pak Prabowo pasti meminta respon Pak Jokowi ketika memang ada arahan PDIP masuk, kemudian pos mana yang selayaknya diserahkan gitu, ataupun ketika tidak terlibat di dalam pemerintahan, bagaimana mengelola relasi yang positif, objektif, agar apa? Agar ya semua program-program pemerintah yang sudah direncanakan sejak masa kampanyenya Pak Prabowo bisa terlaksana tanpa gangguan yang berarti seperti itu. Oke, Pak Agung. Terkait pertemuan Ya, juga antara Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo ini kan katanya ada isu yang mengatakan bahwasanya Pak Jokowi ini tidak akan datang ke pelantikan dari Prabowo dan Gibran sendiri. Apakah pertemuan ini juga bisa membantahkan isu oke. itu, Pak Agung? Iya, sudah diklarifikasi kembali Ya, oleh Sesnek ya Pak betul. Pratik bahwa pasti Pak Jokowi datang, tapi ketika ada statement beliau yang mengungkap sebaliknya, saya kira ini bagian dari cara beliau membangun posisi tawar ya Oke. di hadapan Pak Prabowo supaya beliau tetap berada di orbit strategis politik kita di mata Pak Prabowo juga karena ya kita tahu kalau misal presiden sudah mau apa tak lagi menjabat ya otomatis kekuasaan dia semakin meredup ya kemudian banyak yang sudah meninggalkannya sendiri seperti itu dan saya kira ada banyak hal yang perlu dilakukan Pak Jokowi dan salah satunya saya kira statement-statement yang menurut saya itu membuat elit ya politik kita termasuk Pak Prabowo harus ya dengan bijak menyikapinya Ya. termasuk pihak-pihak terkait ya harus merespon itu. Tapi yang jelas saya lihat ya harusnya sih datang lah. Kalau nggak datang justru apa persepsi negatifnya justru di Pak Jokowi. Kenapa gitu Oke. kan? Karena kan ini bagian dari proses transisi itu sendiri yang beliau rancang dari awal bahkan jauh-jauh hari. Kenapa di ujung malah beliau tak mengawal itu sampai tuntas seperti itu. Oke, berarti bisa dikatakan pertemuan antara keduanya ini sebenarnya memang menunjukkan komunikasi antara mereka berdua ini baik-baik saja ya, Pak ya? Ya, sejauh pengamatan saya sampai hari ini nggak ada masalah ya. Oke. Justru yang banyak mempermasalahkannya justru ya orang-orang yang selama ini berada di luar kekuasaan. Betul, betul. Ingin Iya, paham. memisahkan, ingin membuatnya jauh seperti itu. Dan menurut saya ya wajar lah dalam dinamika politik kita ya. Ada pihak yang pro, ada pihak yang kontra, ada pihak yang punya pandangan-pandangan sih. Tapi yang jelas itu semua jangan sampai mengganggu ya soliditas kita sebagai bangsa. Oke, Pak Agung, ini kan pertemuan Pak Jokowi dan Prabowo memang sangat mencuri perhatian publik, di mana memang kalau kita ketahui juga Ya. Pak Agung, eee, apa namanya, hubungan antara Jokowi dan Megawati kan sempat dikatakan sedikit tidak membaik. Namun tapi kalau kita lihat di Pilkada Jakarta, Pak Agung, ini kan ternyata PDIP mengusung Pramono Anung yang ternyata itu adalah orangnya Jokowi yang memang sebelumnya adalah, kabinet di pemerintahannya Pak Jokowi sendiri. Ini apakah pertanda bahwasanya adanya Istana dan PDIP ini akan kembali menjalin hubungan yang baik? Kalau istananya Pak Jokowi, saya kira kalau membaik mungkin relatif ya, Mbak. Oke. Tapi dengan hadirnya Mas Pram ini sedikit banyak bisa mencairkan kebekuan politik antara istananya Pak Jokowi dengan istananya Ibu Mega ya atau Umar seperti itu yang selama ini memang mengalami apa turbulensi politik ya Betul. pasca Pilpres sehingga memang butuh banyak kreasi ataupun inovasi politik agar relasi antara Ibu Mega dengan Pak Jokowi kembali membaik. Tapi hadirnya Mas Pram saya kira salah satu ikhtiar untuk itu tapi tidak bisa menjawab
ya akar masalah yang selama ini mengemuka soal ya pilpres dan maju Gibran dalam pemilihan kemarin seperti itu. Berarti kita berharap juga ya Pak, bahwasanya memang nanti kalau misalkan PDIP bergabung nih Pak Agung, berarti antara Ya, komunikasi Pak Prabowo dan Bu Megawati sendiri baik-baik saja. kalau untuk Pak Prabowo sama Ibu Mega nggak ada masalah ya Mbak ya, baik secara personal dan mungkin secara institusional, dan itu terbukti ketika kemarin di pemilihan Ketua DPR RI ya. Pak Prabowo mensupport Ibu Puan, kemudian Ibu Puan mensupport Pak Muzani sebagai Ketua MPR, sangat harmonis, sangat mesra, dan itu saya kira sedikit banyak bisa berlanjut nanti di eksekutif ketika PDIP akhirnya memang mencantumkan nama-nama kadernya untuk masuk di dalam kabinet Pak Prabowo seperti itu. Oke, Jadi berarti saya melihat tidak ada masalah. Tinggal bagaimana Pak Prabowo kemudian menenangkan Pak Jokowi bahwa relasi mereka tidak terganggu dengan kehadiran PDIP seandainya PDIP masuk. Seperti itu. Ihwal rencana pertemuan dua tokoh besar bangsa yakni Prabowo Subianto dan juga Megawati Soekarnoputri menuai respon positif berbagai pihak. Masyarakat pun menyambut baik dan berharap pertemuan antara keduanya segera dilakukan. Tanggapan saya positif ya, bahwa para negarawan mau bertemu ya untuk menyatukan persepsi tentang bagaimana penyelenggaraan negara 5 tahun ke depan, itu saya anggap baik ya, sangat positif ya. Tetapi bahwa pertemuan itu harus betul-betul dimanfaatkan untuk sesuatu yang berguna bagi negara, karena mereka tahu dua-duanya adalah negarawan ya. Jadi ujung-ujung dari pertemuan ini harus bermanfaat bagi negara ya. Nah, lantas kalau untuk pertemuan dengan Prabowo itu harus, iya harus, karena mereka itu kan yang menjadi acuan rakyat kita kan, ya dengan adanya mereka bertemu ya mungkin lebih adem lagi untuk rakyat dan bangsa kita, itu aja. Kita beralih ke informasi lainnya di mana Partai Gerindra mengungkapkan Presiden terpilih Prabowo Subianto telah memanggil beberapa nama untuk mengisi di kabinet pemerintahannya mendatang. Bahkan nama-nama tersebut termasuk kader dari PDI Perjuangan yang mengisi di kabinet Presiden Joko Widodo. Presiden terpilih Prabowo Subianto saat ini masih menggodok beberapa nama untuk mengisi kabinetnya, setelah nantinya dilantik menjadi Presiden periode 2024-2029. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan bahwa beberapa menteri kabinet di pemerintahan Presiden Joko Widodo akan mengisi di kabinet pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Bahkan menteri dari elit PDI Perjuangan pun dikabarkan akan mengisi di pemerintahan mendatang. Namun saat ditanyai nama-nama yang akan mengisi kabinet Prabowo, Muzani meminta semua pihak untuk menunggu keputusan dari Presiden terpilih. Orang dan nomenklatur sudah mulai disusun dan bahkan sudah mulai ada yang dipanggil. Tapi nggak masuk gue ya. Termasuk nama-nama yang beredar, Pak? Amin berapa sebelum pelantikan atau di hari pelantikan? Apa itu? Untuk pengumuman nanti kabinet dan nomenklatur. Rencananya mungkin saya tidak tahu, nanti akan tunggulah. Pokoknya 20 dilantik, mungkin 21 ya barangkali akan diumumkan. Menteri-menteri Pak Jokowi ada yang dipakai lagi nggak? Setahu saya ada. Dari PDI Perjuangan? Karena beredar nama 3 nama Pak. Ada 3 nama yang jadi menteri sekarang, Menpan RB, Pak Azwar Anas. Tunggu. Insya Allah ada. Pak, dalam penyusunan kabinet itu Mas Gibran diajak ke tempat, soalnya benar-benar isu bahwa Mas Gibran itu nggak diajak dalam penyusunan kabinet. Saya berapa kali ketemu beliau. Nama-nama dari kabinet Pak Jokowi itu ketum parpol aja atau ada nama-nama lain kayak misalnya Bu Sri Mulyani dan lain-lain? Kan Pak Prabowo sudah ngomong bahwa nama-nama dari kabinet Pak Jokowi yang bagus-bagus akan beliau juga pakai untuk membantu beliau. Jadi ya nama-nama yang dianggap bagus dan masih cukup fit untuk dipakai. Satunya Pak Prabowo, ya? Menteri lagi Pak Prabowo akan jadi menteri. Saya nggak paham satu persatu, pakai setahu saya ada. Sebelumnya politisi PDI Perjuangan sekaligus Menteri PAN RB Abdullah Azwar Anas merespon soal terkait dirinya akan lanjut di kabinet pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Anas menyebut bahwa ia tidak mengetahui kepastian apakah nantinya akan menjadi salah satu pembantu di kabinet pemerintahan mendatang. Saya sendiri tidak tahu, jadi fokus kami sekarang bekerja, pekerjaan banyak banget seperti hari ini. Saya belum tahu, jadi itu yang tahu beliau-beliau, termasuk partai dan presiden terpilih. Baik, terima kasih. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Ya, pemirsa dan juga saya terkait dengan pertemuan antara Presiden terpilih dan juga Megawati Soekarnoputri, dua tokoh yang sangat luar biasa ini. Memang ini menimbulkan banyak respon positif dari masyarakat Indonesia. Tidak hanya masyarakat Indonesia, tapi juga berbagai partai politik juga sangat merespon dengan baik ya. Apalagi ini ada kabar terkait dengan nantinya di kabinet pemerintahan Prabowo Gibran ini akan ada salah satu kabinet ataupun menteri yang diisi dari PDI Perjuangan. Betul sekali, terkait bagaimana postingan dari Jokowi sendiri yang ada pertemuan antara Prabowo dan Jokowi. Ini katanya juga ada isu membahas terkait bagaimana PDIP ini nanti katanya akan masuk ke pemerintahan Prabowo Gibran. Kita masih menunggu karena memang banyak sekali isu yang katanya dari kader PDIP sendiri, menteri di pemerintahan Jokowi sebelumnya ini akan masuk kembali di pemerintahan Prabowo Gibran. Betul, apalagi kita melihat jawaban ataupun pemaparan dari Ahmad Muzani yang mengatakan bahwa ini insya Allah kemungkinan akan ada seperti itu ya. Dan mudah-mudahan ini terkait dengan keretakan antara keduanya di berbagai media sosial ataupun berita-berita bohong yang lain ini tidak ada keretakan di antara keduanya, dan bahkan ini kabarnya akan sama-sama berkoalisi. Betul, seperti itu ya. Karena memang kalau kita ketahui versi dan pemirsa dari Ketua DPP PDIP Perjuangan ini mengatakan bahwasanya membuka peluang untuk mendukung pemerintahan Prabowo Gibran 5 tahun ke depan. Oke, pemirsa, informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Selamat malam pemirsa, senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV, selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, betul, dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat, semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam, hanya di Sinpo TV. Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi Sinpo TV, pemirsa. Ada berita di mana para tokoh bangsa pada tanggal 14 Oktober 2024 rencananya akan melakukan silaturahmi. Dan acara itu bertajuk Bertemu Kompak dan Bergerak dan akan dilaksanakan di Gedung Balai Sudirman, Jakarta. Pertemuan silaturahmi kebangsaan akan digelar pada 14 Oktober 2024. Silaturahmi ini rencananya akan dihadiri 100 lebih tokoh bangsa dan tokoh nasional yang berasal dari berbagai latar belakang dengan tujuan untuk mengawal demokrasi demi terwujudnya kesejahteraan yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Ketua Penyelenggara Silaturahmi Kebangsaan Faisal Assegaf
dalam konferensi pers mengajak seluruh elemen untuk datang dan siap melaksanakan seluruh arahan dan masukan dari para tokoh nasional. Mengajak kawan-kawan semua dari berbagai elemen yang sudah bergabung, Bang, yaitu panitia 200 karena terdiri dari 200 orang dari berbagai simpul-simpul, siap melaksanakan seluruh arahan dari para tokoh, seluruh pikiran-pikiran, seluruh masukan untuk kita kelola secara sebaik mungkin untuk melayani tamu-tamu kita yang akan hadir pada tanggal 14 Oktober nanti. Dapat kami bocorkan dari perwakilan representasi PDIP akan hadir, kita sementara juga mengusahakan semoga perwakilan Partai Demokrat, baik itu Pak AHY maupun Pak SBY juga bisa hadir. Undangan juga kita akan sampaikan kepada Bapak Surya Paloh. Kami juga akan sampaikan kepada Gerindra, di mana ada kehadiran tokoh representasi di forum ini nanti. Dan tokoh-tokoh yang lain akan hadir, sudah tercatat di kami 380 tokoh kritis akan hadir di acara tanggal 14 Oktober. Lebih lanjut, Faisal Assegaf mengupayakan para tokoh dari berbagai partai politik juga akan hadir di agenda silaturahmi kebangsaan, seperti Partai Demokrat, Nasdem, PDI Perjuangan, dan Partai Gerindra. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Presiden Joko Widodo meresmikan pembukaan Trade Expo Indonesia yang ke-39 di Tangerang pada 9 Oktober 2024. Dan Presiden Jokowi menekankan harus mampu melindungi pasar domestik dan mampu memasarkan produk nasional. Mengawali sambutannya, Presiden Joko Widodo menyatakan saat ini dunia masih belum pulih sepenuhnya, di mana ekonomi global masih tumbuh lambat di kisaran 2,7%. Inflasi masih banyak menghantui banyak negara, serta perang konvensional dan perang dagang yang masih terus berlangsung. Untuk itu, Kepala Negara menyambut baik hadirnya Trade Expo Indonesia ke-39 sebagai pameran produk ekspor terbesar di Indonesia yang dilakukan secara hybrid baik offline dan virtual untuk memasarkan produk-produk unggulan ke pasar dunia. Presiden Jokowi menyatakan agar Indonesia mampu menguasai pasar di dalam negeri dan terus merambah secara luas di pasar luar negeri. Presiden meminta untuk pemasaran produk dalam negeri agar tidak selalu dilakukan secara konvensional, karena saat ini sudah masuk ke era digital. Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga menekankan harus mampu melindungi pasar domestik dan mampu memasarkan produk nasional. Dan kita sebagai negara dengan pasar yang besar, dengan jumlah penduduk terbesar keempat dunia, 280 juta jiwa, harus mampu melindungi pasar domestik kita, harus mampu memasarkan produk-produk kita, agar kita mampu menguasai pasar di dalam negeri dan juga terus merambah secara luas di pasar luar negeri. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga memastikan tidak melakukan intervensi terhadap panitia seleksi KPK terkait pemilihan calon pimpinan dan juga calon Dewan Pengawas KPK. Dan Jokowi menegaskan telah menyerahkan sepenuhnya kepada pansel KPK. Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo saat ditanya awak media usai menghadiri BNI Investor Daily di JCC Senayan, Jakarta pada Selasa 8 Oktober 2024. Kepala Negara menanggapi pertanyaan perihal nama Johan Budi dicoret dari daftar Capim KPK atas permintaan kubu Prabowo Subianto. Menanggapi hal tersebut, Presiden Jokowi menegaskan dirinya tidak melakukan intervensi dalam seleksi calon pimpinan dan calon Dewan Pengawas KPK. Presiden menjelaskan bahwa dirinya sudah menyerahkan sepenuhnya kepada pansel KPK. Itu kan semuanya telah saya serahkan kepada pansel, panitia seleksi. Tidak ada yang namanya saya mengintervensi atau meminta. Nggak ada sama sekali. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin bertolak ke Laos untuk memimpin delegasi Indonesia pada konferensi tingkat tinggi ke-44 dan 45 ASEAN. Juru bicara Wapres Mas Duki Baidlawi mengatakan bahwa Wapres akan memberikan pesan utama dalam KTT tersebut. Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin pada Selasa 8 Oktober 2024 bertolak ke Laos untuk memimpin delegasi Indonesia pada konferensi tingkat tinggi ke-44 dan ke-45 ASEAN, serta KTT terkait lainnya.
KTT yang diselenggarakan pada 9 hingga 11 Oktober 2024 di Vientiane tersebut rencananya akan dihadiri 17 kepala negara, pemerintah, serta Sekjen ASEAN dan Sekjen PBB. Juru bicara Wapres Mas Duki menyampaikan bahwa Wapres akan memberikan pesan utama dalam 14 pertemuan tingkat tinggi tersebut. Di antaranya adalah tonggak keberhasilan ASEAN dalam kurun waktu 1 dekade, serta langkah strategis apa yang harus dilakukan ASEAN untuk kepentingan negara anggotanya. Ia juga menambahkan Wapres akan menekankan pentingnya kerjasama seluruh negara untuk mewujudkan penguatan sentralitas ASEAN dan perdamaian dunia. Saya ingin menyampaikan kabar bahwa Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin beserta Ibu Uri dan delegasi terbatas akan melakukan kunjungan penting, kunjungan kerja ke Vientiane, negara Laos, dalam rangka menghadiri KTT ke-44 dan ke-45 ASEAN dan KTT yang terkait lainnya. Ada beberapa agenda pertemuan nanti di Vientiane, Laos itu. Salah satunya bahwa Wapres akan mengikuti 14 pertemuan ya terkait dengan ASEAN dan mitra wicara ASEAN. Jadi ini sangat padat, sangat sibuk Wapres selama 4 hari di sana. Serta juga beliau akan menyampaikan pidato kunci pada ASEAN Indo-Pacific Forum tahun 2024 ini. Dalam pertemuan yang dimaksud tadi, agendanya bahwa Wapres akan memberikan pesan utama dalam pidato itu, antara lain mengenai betapa penting mengenai capaian ASEAN dalam 10 tahun terakhir. Apa saja capaian-capaiannya. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pimpinan DPR menerima audiensi dari Asosiasi Motor Listrik Indonesia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu pagi kemarin. Audiensi tersebut dilakukan dengan tujuan agar pemerintah dapat membuat kebijakan yang dapat mendukung para pengusaha lokal. Pimpinan DPR menerima audiensi Asosiasi Motor Listrik Indonesia atau AISMOLI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu pagi. Dalam hal ini, Asosiasi Motor Listrik Indonesia meminta kepada pemerintahan selanjutnya agar dapat membuat kebijakan untuk mendukung pasar global. Wakil Ketua DPR RI Dasko mengatakan pihaknya akan merekomendasikan Asosiasi Motor Listrik tersebut kepada pemerintahan mendatang. Menurutnya, motor listrik di Indonesia mempunyai potensi yang besar sehingga membuat negara luar mengekspor produk motor listrik dari dalam negeri. Ya, jadi asosiasi pembuat motor listrik ini meminta perlindungan kepada pemerintah agar rencana ke depan di pemerintahan baru mereka dapat berbuat lebih banyak untuk rakyat dan juga bisa mendatangkan pendapatan kepada negara dengan cara mereka sudah mempunyai rencana untuk membuka pasar global. Jadi sudah ada tadi beberapa permintaan dari beberapa negara dengan motor listrik kita yang ternyata mempunyai potensi sangat besar. Nah, sehingga tadi dalam kesimpulan rapat kami akan membuat rapat dengan Komisi 7 dan pengusaha motor listrik ini rekomendasi kepada pemerintah yang baru dengan tujuan supaya industri ini bisa berjalan dengan lancar, komponen lokal itu kemudian juga bisa bangkit dan pasar global bisa terbuka, dan ini tidak hanya kemudian dari segi industri tapi dari segi UMKM-nya itu tadi kemudian bisa berjalan dengan baik. Demikian. Dari Jakarta, Fahrizal Ronabayu, Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa dan juga Sally, kita melihat di daerah Jakarta ini banyak sekali polusi udara seperti itu. Ini juga terkait dengan adanya asap-asap dari kendaraan seperti itu. Tapi ini ada asosiasi terkait dengan motor listrik di Indonesia yang tentunya juga ini bisa memberikan pengaruh yang sangat baik dan juga positif untuk Indonesia ya. Betul sekali, dari Asosiasi Motor Listrik Indonesia menginginkan adanya kebijakan baru terkait pengusaha motor listrik, di mana ini agar menunjang juga produktivitas mereka dan juga dari segi ekonomi juga meningkat agar motor listrik ini juga dapat dikenal di kalangan muda. Oke, bukan hanya didukung oleh masyarakat Indonesia, tapi juga pimpinan DPR RI Dasko juga sempat memberikan dukungan yang terbaik untuk motor listrik Indonesia dan juga akan memberikan pengaruh yang sangat luar biasa untuk kendaraan dan juga untuk udara yang ada di Indonesia. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Selamat malam pemirsa, senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam, hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, masih dalam Menyapa Pagi Sinpo TV dan kita lanjutkan informasinya. Di mana Kementerian Kesehatan menggandeng Sun Healthcare dari Korea Selatan dalam membangun RSUP Profesor Ngurah di Bali dengan layanan kesehatan bertaraf internasional. Dan kolaborasi strategis ini diharapkan dapat memperkuat posisi RSUP Profesor Ngurah Rai sebagai pelopor pariwisata medis di Indonesia. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meresmikan Gedung Ngurah Sun Wellness and Aesthetic Center di RSUP Prof. IGNG Ngurah Denpasar, pusat pelayanan kebugaran dan kecantikan yang bekerja sama dengan Sun Healthcare International dari Korea Selatan. Dengan begitu, Menkes berharap tempat ini akan menjadi bagian dari pariwisata Bali berupa alam dan budaya serta wisata medis. Tempat tersebut menawarkan layanan wellness dan estetika berstandar internasional dengan 4 layanan unggulan yaitu medical check-up, estetik dentistry, plastic surgery, dan derma estetik. Tak hanya itu, masyarakat Bali yang memiliki kemampuan untuk melayani wisatawan di sektor kesehatan diharapkan dapat mendorong pusat pelayanan kebugaran RSUP Prof. Ngurah jadi proyek percontohan layanan kesehatan bertaraf internasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga membuka peluang bagi anak penyandang disabilitas untuk melakukan aktivitas yang positif. Hal itu sebagai wujud tanggung jawab perlindungan dan penghargaan atas keberadaan penyandang disabilitas.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga, menyampaikan pentingnya memanfaatkan waktu luang bagi anak, khususnya anak disabilitas, dalam melakukan aktivitas yang positif. Pemanfaatan waktu luang melalui berkomunitas, berdiskusi, dan berkarya bukan hanya akan memberi dampak positif bagi anak, namun juga membawa manfaat dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif. Pada kesempatan tersebut, Menteri PPA melaksanakan dialog dengan 15 perwakilan anak penyandang disabilitas dari berbagai kota, kabupaten di Indonesia. Ia mendorong anak-anak disabilitas untuk dapat aktif berpartisipasi, mengisi waktu luang dengan bergabung dengan komunitas seperti Forum Anak. Maka dari itu, Bintang terus memberikan semangat kepada para anak-anak disabilitas untuk tidak lelah membangun kemandirian dalam menjalankan kehidupannya. Bagaimanapun juga, teman-teman disabilitas adalah teman mereka yang punya kesempatan dan peluang yang sama. Nanti lebih intens, mereka bisa bicarakan karena hari ini akan ketemu dengan Forum Anak, nanti Forum Anaklah yang menjawab semuanya. Yang pada intinya, pintu sangat terbuka sama mereka, tidak akan ada diskriminasi terhadap mereka. Forum Anak akan sangat senang kalau anak-anak kelompok disabilitas mau bergabung menjadi Forum Anak, baik itu di daerah maupun di nasional. Sangat terbuka dan sangat senang sekali kalau anak-anak disabilitas mau bergabung di Forum Anak, baik di daerah maupun di nasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo melanjutkan kunjungannya pada Peparnas 17 di Solo 2024 dengan meninjau pertandingan angkat berat dan atletik. Menpora turut memberikan apresiasi terhadap venue yang digunakan dalam ajang bergengsi tersebut. Untuk memastikan pertandingan Pekan Paralimpik Nasional atau Peparnas 17 Solo 2024 berjalan baik, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo meninjau langsung 2 cabang olahraga anggar kursi roda dan blind judo. Peninjauan ini merupakan bagian dari komitmen Kemenpora untuk memastikan kualitas penyelenggaraan dan kenyamanan para atlet. Tidak hanya menyaksikan pertandingan, Menpora juga menyempatkan diri berinteraksi langsung dengan para atlet yang tengah berjuang memperebutkan kemenangan. Maka dari itu Kemenpora akan terus melakukan pengecekan terhadap seluruh cabang olahraga di Peparnas 17 untuk memastikan semua aspek penyelenggaraan berjalan dengan baik. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno melakukan kunjungan ke Kabupaten Asmat, Papua pada Selasa 8 Oktober 2024. Dan kunjungan ini adalah dalam rangka memastikan pelaksanaan Festival Asmat Pokman berjalan lancar. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menjelaskan bahwa program Karisma Event Nusantara bertujuan untuk menghidupkan ekonomi dari sektor budaya dan pariwisata dengan menghadirkan kegiatan-kegiatan daerah yang berkualitas. Hal itu dijelaskan Menparekraf melalui akun Instagramnya saat berkunjung ke Kabupaten Asmat, Papua. Saat tiba di Papua, mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu mengungkapkan kekagumannya terhadap keindahan alam dan keramahan masyarakat setempat. Festival Asmat Pokman ini setiap tahun dilaksanakan dalam rangka menarik wisatawan dan juga mengenalkan budaya suku Asmat kepada masyarakat luas. Selain itu, Uskup Agats Aloysius mengatakan selama 37 tahun, pagelaran pesta budaya belum pernah dihadiri oleh seorang menteri ataupun pejabat setingkat menteri. Hal ini merupakan kali pertama bagi mereka. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak mengapresiasi hadirnya program kelas perempuan STIS Satya Dharma. Melalui program ini, perempuan diharapkan dapat menjadi agen perubahan baik dalam keluarga maupun masyarakat. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga, mendukung pendidikan bagi perempuan melalui dibukanya program kelas perempuan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STIS Satya Dharma yang berfokus pada kewirausahaan berwawasan lingkungan. Bintang menyampaikan pendidikan kewirausahaan yang inklusif dapat menjadi sarana peningkatan kemandirian perempuan untuk dapat berkontribusi di bidang ekonomi. Dengan ini, program kelas perempuan diharapkan dapat menjadi contoh bagi institusi pendidikan lain agar dapat ikut serta mendukung kesetaraan gender. Hal ini dapat melahirkan perempuan yang mandiri dan berkontribusi dalam pembangunan. Terima kasih yang setulus-tulusnya ya, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Satya Dharma ini sudah menginisiasi kelas perempuan. Nah, mudah-mudahan kita harapkan ini menjadi inspirasi bagi sekolah tinggi yang lainnya. Karena kalau kita bicara masalah menyelesaikan isu perempuan yang sangat kompleks dan multisektoral ini, tidak hanya bisa ditangani oleh pemerintah sendiri, apakah pemerintah pusat dengan pemerintah daerah
bahwa ini dibutuhkan kehadiran kita bersama bergotong royong untuk memberikan kepentingan yang terbaik kepada perempuan, khususnya bagi perempuan-perempuan rentan. Apalagi sekarang ini kan dibuka kelas online untuk warga binaan yang ada di lapas. Jadinya peluang dan kesempatan itu tetap ada dalam hal memberdayakan perempuan. Makanya Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi peristiwa di mana siaga bencana pemerintah Kota Jakarta Barat menggelar simulasi dalam menghadapi gempa megatrust. 300 aparatur sipil negara dilibatkan dalam simulasi tersebut. Kegiatan dilakukan sebagai bentuk edukasi jika di kemudian hari menghadapi kondisi bencana alam yang dimaksud. Sejumlah 300 ASN di lingkungan kantor Wali Kota Jakarta Barat mengikuti simulasi evakuasi dalam menghadapi gempa megatrust. Pelaksanaan simulasi ini dilakukan mulai dari lantai 10 hingga lantai 1, gedung A di kantor Wali Kota Jakarta Barat yang bertempat di kawasan Kembangan, Jakarta Barat. Simulasi ini dapat diskenariokan untuk mengamankan kondisi masing-masing lantai, dengan dipimpin oleh seorang kapten. Kemudian, penanggung jawab gedung bersama kapten mengecek karyawan di tiap lantai untuk memastikan seluruh karyawan telah terevakuasi. Pada simulasi ini digambarkan 3 orang masih tertinggal di lantai gedung hingga proses evakuasi tetap dilaksanakan, di mana 3 orang tadi yang tertinggal dan alami luka diberikan pertolongan pertama, kemudian dibawa ke rumah sakit dengan menggunakan ambulans untuk mendapatkan pertolongan medis. Asisten Pemerintah Kota Jakarta Barat, Firmanuddin Ibrahim menuturkan, melalui edukasi ini diharapkan para aparatur sipil negara khususnya di lingkungan Pemkot Jakarta Barat selalu sigap jika menghadapi situasi bencana, khususnya gempa bumi. Ini adalah edukasi yang melihat kejadian bencananya bisa kita evaluasi bahwa kesiapan dari SDM-nya, terus bangunannya, apa pendukung untuk penyelamatannya. Ternyata di Jakarta Barat alhamdulillah gedung dan aparaturnya sigap dalam melaksanakan. Kedepannya, evaluasi akan terus diupayakan pihak Pemkot Jakarta Barat selain kesigapan sumber daya manusianya, struktur bangunan dan pendukung keselamatan gedung juga akan diprioritaskan agar dapat meminimalisir jatuhnya korban jika terjadi bencana. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dan jangan lupa untuk terus menyaksikan Sinpo TV karena kami akan menghadirkan informasi yang terbaik untuk Anda. Dan jangan lupa untuk terus mengupdate berita-berita menarik melalui media sosial yaitu Instagram, TikTok, dan juga YouTube. Saya Fesi Rahmadi. Dan saya Sally Sregar. Terima kasih dan sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.